Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatma Dwi Agustin, NIM 212101010084. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendapat tokoh tentang konstruktivisme dan kognitif. Pengertian konstruktivis adalah bidang psikologi kognitif yang relatif baru dan memiliki dampak besar pada pemikiran desain dalam proses pembelajaran. Sarjana konstruktivis memiliki pandangan yang berbeda tentang masalah pembelajaran. Pembelajaran konstruktif yaitu berdasarkan kemampuan dan pemahaman dalam proses pembelajaran bersifat konstruktif. Kegiatan siswa diharapkan dapat meningkatkan kecerdasannya. Guru tidak dominan dalam kegiatan pembelajaran. Pendidikannya hanya berfungsi sebagai fasiliator, motivator, dan fasilitator dalam proses pembelajaran. Istilah kognisi berasal dari kata kognisi yang berarti pemahaman dan pemahaman. Kebanyakan psikolog, terutama ilmuwan kognitif, percaya bahwa proses perkembangan kognitif dimulai sejak lahir. Peningkatan kemampuan dominan kognitif manusia mulai berfungsi menggunakan keterampilan sensorik dan motorik. Teori konstruktivisme didefinisikan menjadi pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan menciptakan sesuatu karena menurut apa yang dipelajari, himpunan dan training pengalaman demi pengalaman yang sering kita lewati dalam kehidupan ini. Hal ini mengakibatkan seseorang akan memiliki pengetahuan dan membuat hidup menjadi dinamis. Adapun pengertian lainnya mengenai konstruktivis yaitu yang pertama, konstruksi berarti menciptakan. Pada konteks dari filsafat pendidikan, susunan hayati yang berbudayakan modern yang berupaya untuk menciptakan kerapian dan tatanan disebut konstruktivis. Yang kedua yaitu konstruktivis merupakan manhajul fikr atau landasan berpikir pembelajaran yang konseptual, yaitu bahwa sebuah pengetahuan itu dibangun oleh setiap manusia yang sedikit demi sedikit yang hasilnya akan diperluas oleh konteks yang terbatas. Yang ketiga yaitu konstruktivisme adalah sebuah teori yang memberikan kebebasan terhadap manusia yang ingin belajar dan mencari kebutuhannya dengan kemampuan yang menemukan keinginan dan kebutuhannya dengan bantuan fasilitas orang lain. Kemudian, konstruktivisme adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menganggap bahwa secara aktif membangun atau menciptakan pengetahuannya sendiri dan realitas itu ditentukan oleh pengalamannya. Itu menurut pendapat Abhimanyu. Kemudian, konstruktivisme adalah teori yang memberikan kebebasan kepada orang yang ingin belajar atau menemukan kebutuhannya untuk menggunakan fasilitas lain untuk menemukan kebutuhan dan kebutuhannya. Orang belajar untuk menemukan keterampilan, pengetahuan, teknologi, dan apa yang mereka butuhkan untuk mengembangkan diri. Itu menurut Tobroni. Kemudian teori konstruktivis didefinisikan sebagai pembelajaran generatif, tindakan membuat sesuatu yang berarti dari apa yang telah Anda pelajari. Konstruktivisme sebenarnya bukanlah ide baru. Apa yang telah kita alami dan hidup kita sejauh ini adalah kumpulan dari konstruksi pengalaman. Ini mengarah pada pengetahuan yang lebih dinamis. Pendekatan konstruktivisme memiliki beberapa konsep umum, yaitu yang pertama, siswa secara aktif membangun pengetahuan berdasarkan pengalaman mereka. Yang kedua yaitu dalam rangka pembelajaran, siswa harus mampu membangun pengetahuan secara mandiri. Yang ketiga yaitu pentingnya siswa sendiri secara aktif membangun pengetahuan melalui proses interaksi antara pembelajaran dan pra-pembelajaran saat ini. Yang keempat yaitu elemen terpenting dari teori ini adalah membangun pengetahuan Anda secara aktif dengan membandingkan informasi yang baru dengan pemahaman yang ada. Yang kelima yaitu ketidakseimbangan merupakan faktor motivasi yang penting dalam belajar. Faktor ini terjadi ketika siswa menemukan ide-ide mereka tidak konsisten atau tidak sesuai dengan bukti ilmiah. Yang terakhir yaitu materi yang diberikan harus berkaitan dengan pengalaman siswa agar dapat menarik minat siswa. Kemudian
pemikiran tokoh-tokoh konstruktivis. Dalam konstruktivis pasti ada tokoh-tokoh yang konstruktivis. Dalam konstruktivis pasti ada tokoh-tokoh yang yang ada dalam teori tersebut. Maksudnya mereka memberikan pendapat. Antara lain yaitu John Dewey. Pembelajaran berbasis masalah menemukan akar intelektualnya dalam karya John Dewey. Dalam Demokrasi dan Pendidikan, Dewey menyampaikan pandangan bahwa sekolah harus mencerminkan masyarakat yang lebih besar dan ruang kelas adalah laboratorium untuk memecahkan masalah di dunia nyata. Pedagogi Dewey mendorong pelajar untuk terlibat dalam proyek dan tugas berbasis masalah dan membantu mereka menyelidiki masalah intelektual sosial. Bagi John Dewey, pengalaman adalah fondasi pendidikan. Dalam terminologi Dewey, pengalamannya sebagai sarana dan tujuan pendidikan. Pendidikan pada dasarnya merupakan proses menggali dan mengelola pengalaman secara terus-menerus. Hakikatnya, pendidikan adalah senantiasa menata kembali, reorganisasi pengalaman hidup subjek. Pendidikan itu penting memungkinkan peserta didik untuk menafsirkan dan memahami berbagai pengalaman. Itu menurut John Dewey. Yang kedua yaitu Jean Piaget. Pembelajaran berbasis masalah dikembangkan berdasarkan pandangan konstruktivisme dan kognitif. Pandangan ini didasarkan pada teori Piaget. Pendapat Piaget bahwa belajar dari segala usia secara aktif terlibat dalam proses memperoleh informasi dan membangun pengetahuan mereka sendiri. Yang ketiga yaitu Lev Vygotsky. Piaget memandang bahwa termin-termin perkembangan intelektual individu dilewati tanpa memandang latar konteks sosial dan budaya individu. Sementara itu, Vygotsky memberi lokal lebih dalam aspek sosial pembelajaran. Ia percaya bahwa hubungan sosial menggunakan orang lain mendorong terbentuknya ilham baru dan memperkaya perkembangan intelektual pembelajaran. Implikasi menurut pandangan Vygotsky pada pendidikan merupakan pembelajaran yang terjadi melalui hubungan sosial menggunakan pembelajaran dan sahabat sejawat. Kemudian teori dari Jerome Bruner. Bruner adalah seorang ahli psikologi perkembangan dan psikologi belajar kognitif. Ia mengembangkan pembelajaran penemuan yang sangat berpengaruh pada model instruksional kognitif. Menjadi pengetahuan dengan aktif dan tanggap oleh manusia dan dirinya sendiri dan memiliki hasil yang baik memuaskan merupakan tanggapan Bruner tentang belajar penemuan. Berusaha sendiri untuk pemecahan masalah dan pengetahuan yang menyertainya, menghasilkan pengetahuan yang benar-benar bermakna. Yang selanjutnya yaitu komponen-komponen konstruktivisme. Menerapkan pendekatan konstruktivisme merupakan kegiatan pembelajaran yang memerlukan beberapa faktor kunci dan komponen tersendiri, yaitu yang pertama pembelajaran yang aktif, yang kedua yaitu siswa terlibat dalam kegiatan pembelajaran yang asli dan kontekstual, yang ketiga yaitu aktivitas belajar harus menarik dan menantang, yang keempat yaitu dalam sebuah proses yang disebut bridging, siswa harus bisa menyambung atau mengaitkan informasi baru dengan informasi yang dia telah miliki sebelumnya. Yang kelima yaitu pengetahuan yang dipelajari harus direfleksi terlebih dahulu oleh siswa. Yang keenam yaitu dalam membantu siswa melakukan konstruksi pengetahuan, guru harus lebih banyak berperan untuk fasilitator. Dalam hal ini guru tidak lagi hanya berperan sebagai penyaji informasi, bahkan sekaligus fasilitator bagi siswanya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang tujuan dari konstruktivis. Dalam hal ini tujuan konstruktivis juga memiliki tujuan, yaitu teori belajar dan mengajar. Tujuan ini berguna untuk bagaimana evaluasi dan pencapaian yang akan kita tempuh ke depannya. Yakni tujuannya yaitu mengembangkan kemampuan siswa untuk bertanya dan menemukan pertanyaannya sendiri. Yang kedua yaitu membantu siswa untuk memahami konsep sepenuhnya. Yang ketiga yaitu menjadi pemikir dengan keterampilan siswa mandiri menjadi pemikir yang mandiri. Kemudian saya akan menjelaskan tentang kognitif.
Yang pertama yaitu pengertian dari kognitif. Kognitif merupakan suatu istilah yang berasal dari kata cognition atau disebut juga dengan kognisi, yang artinya mengerti atau pengertian, penataan, perolehan atau penggunaan pengetahuan. Dapat disimpulkan, pengertian kognitif adalah kegiatan mental atau kegiatan. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang kognitif. Pengertian kognitif. Kognitif merupakan suatu istilah yang berasal dari kata cognition atau disebut juga dengan kognisi, yang artinya mengerti atau pengertian, penataan, perolehan atau penggunaan pengetahuan. Dapat disimpulkan, pengertian kognitif adalah kegiatan mental atau otak yang berkaitan dengan suatu kemampuan yang dimiliki oleh setiap individu. Dengan kata lain, kemampuan kognitif seseorang adalah setiap dia melakukan suatu kegiatan yang menggunakan kekuatan otaknya. Dari hal tersebut memiliki tujuan agar manusia dapat berpikir dengan otaknya secara rasional. Teori kognitif di dunia pendidikan, khususnya pembelajaran, yaitu perlu sangat khawatir dengan apa yang akan mempengaruhi kualitas siswa setelah lulus, yaitu kualitas guru dapat dilihat dan menjadi sorotan terlepas dari apakah guru itu telah melakukan pembelajaran dengan benar dan pasti. Yang pasti, penerapan pembelajaran sebenarnya tidak mudah secara khusus karena setiap siswa memiliki kepribadian yang berbeda. Maka guru harus bijak dalam pemilihan metode pembelajaran yang tepat dan sesuai. Teori kognitif belajar sebenarnya timbul menjadi bentuk rasa ketidakpuasan berdasarkan pendapat genre behaviorisme. Aliran behaviorisme menyatakan bahwa tingkah laris insan yang dampak berdasarkan adanya suatu stimulus tanpa adanya kiprah dan aktif berdasarkan otak. Menurut tokoh-tokoh teori kognitif, tingkah laris seseorang selalu berdasarkan dalam kognisi, yaitu suatu perbuatan mengetahui atau perbuatan pemikir terhadap situasi di mana tingkah itu tadi terjadi. Kemudian saya akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh pemikir kognitif. Sama halnya dengan konstruktivis, dalam kognitif juga terdapat tokoh-tokoh pemikir dalam teori ini. Beliau memiliki pandangan yang berbeda-beda pada teori belajar dan mengajar kognitif. Berikut merupakan tokoh-tokoh serta pendapatnya. Yang pertama yaitu Jean Piaget. Jean Piaget adalah seorang psikolog Swiss yang lahir di Neuchâtel pada tahun 1896 dan paling dikenal sebagai pendiri teori perkembangan kognitif. Dia adalah putra Arthur Piaget. Dari tahun 1925 sampai 1929, Piaget menjadi profesor psikologi, sosiologi, dan filsafat ilmu di Universitas Neuchâtel. Dia juga mengajar di Universitas Jenewa untuk mengajar di Cornell University dan University of California. Sama seperti tadi pendapatnya Piaget itu bahwa pengalaman atau informasi itu didapatkan, bahwa pembelajaran itu didapatkan dari pengalaman dan informasi yang dia gali sendiri. Kemudian yang kedua yaitu Lev Vygotsky. Baik, saya lanjutkan penjelasan yang tadi. Yang kedua yaitu Lev Vygotsky. Menurut Lev Vygotsky, interaksi sosial memainkan peran penting dalam perkembangan kognitif dan proses perkembangan anak. Dia menekankan pentingnya masyarakat dan budaya untuk mendorong pertumbuhan kognitif. Yang ketiga yaitu Robert Gagne. Teori pembelajaran relevan dapat diterapkan dalam pembelajaran. Tetapkan arah, prioritaskan praktek pembelajaran. Kegiatan belajar tidak dapat dilaksanakan tanpa direncanakan kecuali didasarkan pada teori dan prinsip belajar. Itu menurut Robert Gagne. Selanjutnya yaitu menurut Jerome Bruner, seorang psikolog Amerika yang lahir pada tanggal 1 Oktober 1915, terkenal dengan kontribusinya pada psikologi kognitif dan teori pembelajaran kognitif dalam psikologi pendidikan.
Dia mengemukakan tiga fase yaitu aktif, ikonik, dan simbolik dalam pembelajaran kognitif. Yang kelima yaitu David Ausubel. David Ausubel adalah seorang psikolog Amerika yang lahir pada 25 Oktober di Brooklyn. Teori belajar bermakna Ausubel merupakan salah satu teori belajar yang menjadi landasan belajar lembut. Menurut Ausubel, materi yang dipelajari siswa harus bermakna dalam proses pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu komponen-komponen kognitif. Yang pertama yaitu memahami mengapa Anda pertama kali mempelajari mata pelajaran tertentu sehingga pembelajaran kognitif dapat efisien dan bermanfaat. Yang kedua yaitu memori. Pembelajaran kognitif mencegah terjepitnya informasi yang tidak efektif dalam pendidikan. Yang ketiga yaitu penerapan. Strategi pembelajaran kognitif membantu menerapkan informasi dan keterampilan baru pada kondisi kehidupan. Yang terakhir yaitu tujuan dari pembelajaran kognitif. Tujuan dari pembelajaran kognitif yakni membantu Anda untuk memiliki cara memaksimalkan potensi otak Anda. Ini memudahkan Anda untuk menghubungkan fakta baru menggunakan pandangan-pandangan baru yang terdapat sebagai akibatnya memperdalam memori dan kapasitas retensi Anda. Yang terakhir yaitu kekurangan dan kelebihan teori konstruktivis dan kognitif. Kelebihan pembelajaran konstruktivis yakni berpikir berarti berpikir. Yang kedua yaitu mengembangkan ide atau membuat keputusan. Yang ketiga yaitu pemahaman. Yang keempat yaitu memori yang melekat. Yang kelima yaitu kemampuan sosial. Kelemahan dari konstruktivis yaitu cara berpikir siswa yang belum berkembang. Tidak semua guru mendidik memiliki karakter yang sama dan properti yang sama. Yang ketiga yaitu jika Anda mendiskusikan sifat guru tidak boleh berperan sebagai orang yang ketat, tetapi guru harus bertindak sebagai teman untuk murid-muridnya sehingga siswa mempromosikan pengalaman yang baru. Yang selanjutnya yaitu kelebihan pembelajaran kognitif. Teori pembelajaran kognitif memiliki kelebihan yaitu siklus pendidikan nasional di Indonesia menekankan teori kognitif yang memberikan prioritas pada pengembangan pengetahuan yang tergila-gila pada masing-masing individu. Yang kedua yaitu metode pembelajaran kognitif itu sangat berkembang. Yang ketiga yaitu dengan menerapkan teori kognitif ini peserta didik dapat mengkonsumsi seorang siswa karena Anda mengingat semua pasien material sebagai pengingat bahwa salah satu pembelajaran kognitif itu mudah diingat dan diakui memaksimalkan memori otak. Yang terakhir yaitu kekurangan pembelajaran kognitif. Pada dasar teori kognitif ini lebih menekankan pada daya ingat siswa dan daya ingat masing-masing siswa. Yang kedua yaitu karena pada dasarnya setiap siswa memiliki jalur yang berbeda. Yang ketiga yaitu pembelajaran hanya menggunakan metode kognitif, maka dapat dipastikan siswa tidak dapat sepenuhnya memahami isinya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.